Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganesha Shivaria dari kelas 3C D4 Manajemen Pemasaran. Hari ini saya akan menjelaskan tentang fenomena COVID-19, apa yang berubah dari pasar ini, dari segi aspek perilaku konsumen dan perilaku bisnis. Yang pertama, saya akan membahas dari aspek perilaku konsumen. Krisis COVID-19 ini begitu ekstrim mengubah perilaku konsumen. Perubahan ini bisa bersifat sementara, tapi bisa juga berubah secara tetap membentuk sebuah new normal. Dengan mengurangi bepergian untuk membatasi kontak dengan orang lain misalnya, konsumen akan cenderung berbelanja secara online, banyak memesan via online delivery atau lebih banyak menonton film di rumah. Itu sebabnya Netflix sahamnya melonjak selama krisis COVID-19 ini. Belajar dari wabah SARS di Cina pada tahun 2004, merebaknya wabah justru mempercepat perilaku masyarakat berbelanja online. Untuk memetakannya, penyebaran COVID-19 ini dapat dibagi dalam 3 fase yang berdampak kepada perubahan perilaku konsumen. Fase pertama yaitu ketika WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi yang menyebar ke seluruh dunia dan mulai ada masyarakat kita yang diidentifikasikan terinfeksi virus mematikan ini. Di fase ini, ketakutan konsumen semakin nyata dan mulai berpikir bahwa setiap saat mereka itu bisa tertular oleh virus mematikan ini. Kalau pada fase sebelumnya mereka beranggapan virus ini masih jauh, maka di fase ini mereka mulai resah karena ancaman sudah di depan mata. Dan kemudian bagaimana perilaku belanja dan konsumen mereka di tengah kecemasan ini? Perilaku hidup bersih atau sehat meningkat tajam, mulai dari memakai masker, mencuci tangan berkali-kali, dan juga mengonsumsi vitamin. Studi di negara-negara yang terdampak wabah menunjukkan bahwa konsumen begitu mudahnya terpengaruh oleh berita-berita perkembangan penyebaran virus dan berita hoax di medsos, yang kemudian diterjemahkan ke dalam pengambilan keputusan pembelian secara spontan. Tidak heran jika beberapa waktu lalu masyarakat kalap memburu masker dan juga sanitizer atau jahe merah sehingga langka di pasar dan kalau ada pun harganya sangat meroket. Psikologi belanja konsumen tak stabil, fluktuatif, dan impulsif. Fase kedua yaitu pemerintah mengumumkan jumlah terinfeksi melonjak dan beberapa pasien terinfeksi mulai meninggal dunia. Di fase ini, ketakutan merangkak naik dan bayangan kota-kota itu pun yang kosong karena tak ada lagi warga yang berani keluar rumah sudah membayang di benak. Maka tidak banyak juga ibu-ibu rumah tangga pun mulai kalap menyetok antiseptik, pembersih, dan obat flu. Tetapi kebutuhan-kebutuhan esensial lain seperti mie instan, snack, saus, sarden, biskuit hingga beras, mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan terburuk mengisolasi dan mengarantina diri di rumah. Aksi menyetok ini kian kencang seiring dengan makin seringnya pengumuman pemerintah tentang jumlah orang yang terinfeksi dan meninggal dunia, dan makin banyak bintang film, atlet, atau pejabat negara yang juga terjangkit. Dan kemudian masyarakat mulai membatasi bepergian keluar rumah sehingga mal, pertunjukan, pertandingan olahraga, klub malam, bioskop, food court, bandara, terminal, dan stasiun, dan tempat-tempat keramaian lain mulai sepi karena dihindari masyarakat yang ketakutan tersebut. Dan juga konsumen mulai mengurangi belanja di pasar dan supermarket, atau mungkin sekedar ngopi di coffee shop dan makan di mall. Maka dari itu, belanja online dan layanan food delivery menjadi solusi untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari atau grocery yang mereka butuhkan.
Fase ketiga yaitu ketika jumlah korban meninggal melonjak tajam dan pemerintah mulai panik mengeluarkan beragam kebijakan penanganan seperti lockdown, travel ban, penutupan tempat-tempat keramaian, karantina atau isolasi sih, hingga libur kantor atau sekolah. Di fase ini, konsumen berada di puncak ketakutan dan kondisi lingkungan masyarakat begitu mencekam. Masyarakat sudah betul-betul takut keluar rumah untuk berbelanja dan memutuskan tinggal di rumah selama berhari-hari atau yang bisa disebut self quarantine. Belanja online pun untuk produk makanan dan grocery esensial akan melonjak tajam sehingga akan mengalami shortage barang. Dengan langkahnya barang, maka lonjakan harga akan terjadi. Namun, konsumen tidak lagi sensitif terhadap harga. Di tengah ketakutan yang mencekam, berapapun harga akan mereka beli. Dan juga di tengah melonjaknya belanja produk makanan dan kesehatan, belanja produk-produk sekunder seperti motor atau mobil, home appliance, dan barang elektronik hiburan, sehingga pendidikan pun akan otomatis di stop. Poin yang kedua yaitu perubahan pasar yang berdampak dari aspek pelaku bisnis. Status tanggap darurat yang diterapkan di beberapa wilayah akibat wabah virus corona membuat para pekerja di sektor informal dan UMKM tidak bekerja dan terpaksa mereka pulang kampung. Sumber mengatakan pelaku bisnis ini pupus karena wabah COVID-19, sehingga mereka kesulitan untuk membayar biaya-biaya dan gaji atau honor pekerjanya. Dampaknya yaitu banyak dari pekerja UMKM terpaksa pulang kampung. Selama beberapa hari terakhir ini, tercatat 876 armada bus antar provinsi yang membawa kurang lebih dari 14.000 penumpang dari Jabodetabek menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Sebagian besar dari mereka adalah pekerja informal yang mencari nafkah di ibu kota. Mereka itu adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian termasuk di pusat-pusat perbelanjaan dan pengendara ojek online. Kenapa melalui e-commerce? Karena sebagai pelaku bisnis, agar tidak terjadi penyusutan pendapatan yang begitu tajam, kita harus memutar otak untuk bagaimana caranya agar pelaksanaan jual beli tetap terjadi, tetapi tidak harus melalui bertemu secara langsung atau tatap muka. Nah, itu bisa diakali dengan melakukan bisnis tersebut, maksudnya mengalihkan bisnis tersebut ke e-commerce. Karena kita sebagai pelaku bisnis juga membutuhkan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari selama menjalani social distancing atau self quarantine ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.